Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai teori pusat pertumbuhan wilayah dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Hanif Fajrin MPD dengan anggota kelompok 1 Eva Elitasari dengan NIM 1264022020982 Happy Nurhayati dengan NIM 1264022020106. 3. Muhammad Ainusain dengan NIM 1264022020124. 1. Konsep pusat pertumbuhan wilayah. Jenis-jenis wilayah. A. Wilayah fungsional. Wilayah fungsional adalah wilayah yang terintegrasi secara internal. Artinya, bagian-bagian dari wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara lebih intensif dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Suatu wilayah ketika perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya melakukan kegiatan bisnis satu sama lain lebih banyak daripada dengan perusahaan-perusahaan di luar wilayah, dapat disebut sebagai suatu wilayah fungsional. B. Wilayah homogen. Wilayah homogen adalah suatu wilayah yang bagian-bagian wilayahnya mempunyai karakteristik yang sama. Karakteristik tersebut dapat berupa iklim yang sama, kegiatan utama yang sama, yaitu pertanian, industri, dan sebagainya, atau yang mengalami masalah utama yang sama. C. Wilayah administratif. Kecuali kawasan Antartika dan Kutub Utara, semua wilayah daratan di dunia ini berada dalam suatu wilayah administratif yang merupakan bagian dari sesuatu negara. Dan di dalam negara itu, pengertian wilayah administratif sekarang mencakup wilayah yang merupakan kewenangan pemerintah pusat atau seluruh wilayah negara, wilayah yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi atau sebagian dari wilayah negara, wilayah yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten atau kota, atau dari wilayah provinsi, wilayah kecamatan atau sebagian dari wilayah kabupaten atau kota, dan wilayah desa atau sebagian dari wilayah kecamatan. Indikator pertumbuhan wilayah. Salah satu cara pengukuran kesenjangan kesejahteraan adalah yang diusulkan oleh United Nations Development Program, yaitu Human Development Index atau HDI atau Indeks Pembangunan Manusia. Usulan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pembangunan manusia adalah lebih dari sekedar peningkatan dan penurunan pendapatan nasional, tetapi adalah mengenai penciptaan suatu lingkungan ketika manusia dapat mengembangkan potensi mereka secara penuh dan menjalani kehidupan yang produktif dan kreatif sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Sebagai contoh, dengan menggunakan rumus yang sama dengan digunakan sebelumnya, dapat dihitung tingkat kesenjangan IPM antar wilayah di Indonesia untuk tahun sensus 2010. Dalam perhitungan ini, IPM Indonesia digunakan sebagai proksi bagi pendapatan per kapita Indonesia, dan IPM provinsi digunakan sebagai proksi untuk pendapatan per kapita per provinsi. Cara-cara lain untuk mengukur kinerja pembangunan baik di negara-negara berkembang maupun negara maju antara lain Gender Related Development Index, Genuine Progress Indicator, sedangkan pemerintah Inggris sedang bereksperimen menggunakan Gross Value Added digabungkan dengan Quality of Life and Livability. Bahkan Bhutan, negara kecil di Asia Selatan, menggunakan indeks kebahagiaan nasional sejak tahun 1972. Faktor-faktor pertumbuhan wilayah. A. Kapital. Yang dimaksud dengan kapital bukanlah modal dalam arti uang, tetapi lebih berarti aset produksi secara fisik, seperti gedung perlengkapan mebel, mesin, komputer, alat kantor, mobil operasional, truk pengangkut, dan sebagainya.
diperhitungkan dalam nilai uang. Biasanya nilai buku dari aset dimaksud. Kualitas dari aset produksi itu sendiri tidak dibeda-bedakan dalam perhitungan faktor ini karena yang dihitung di sini hanya nilai buku atau uang dari aset. Kualitas yang terkandung dalam aset produksi atau kecanggihan teknologi di dalamnya. Misalnya, akan diperhitungkan dalam faktor lain, yaitu faktor teknologi. B. Tenaga kerja. Yang dimaksud tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja di dalam perekonomian, sama dengan kapital yang dihitung dalam faktor tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja, tidak mencakup kualitas tenaga kerja tersebut. Kualitas tenaga kerja seperti tingkat pendidikan, keahlian profesional, pengalaman kerja, jabatan, dan sebagainya diperhitungkan dalam residual yang dalam diperhitungkan ini akan dicakup dalam faktor teknologi. C. Teknologi. Inovasi pada dasarnya adalah penerapan suatu teknologi baru hasil penemuan ke dalam produk yang dapat dipasarkan. Pertama-tama, untuk dapat terjadinya inovasi, diperlukan riset. Riset ini akan membutuhkan tenaga ahli, dana riset, dan sarana. Keberadaan sarjana berpendidikan tinggi bukanlah prasyarat untuk terjadinya inovasi. Demikian juga dana riset yang tidak selalu menjadi prasyarat yang utama karena perusahaan-perusahaan yang disebut di atas didirikan dengan modal yang tidak begitu besar. Proses pertumbuhan wilayah. A. Dengan menggabungkan proses pasokan, produksi, dan permintaan akan barang dan jasa, kita sekarang dapat melakukan simulasi proses pertumbuhan wilayah. Pertama-tama, terjadi peningkatan permintaan terlebih dahulu. Peningkatan permintaan ini bisa datang dari peningkatan konsumsi dan atau peningkatan investasi swasta dan atau peningkatan belanja pemerintah dan atau peningkatan ekspor. B. Komponen terakhir yang perlu ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah adalah ekspor barang dan jasa dari wilayah tersebut baik ke wilayah lain maupun ke luar negeri. Pertumbuhan ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dianjurkan oleh teori dasar ekspor wilayah atau export based theory atau teori dasar ekonomi wilayah atau economic based theory. Keduanya berpendapat bahwa kegiatan ekonomi wilayah terbagi menjadi dua, yaitu kegiatan ekonomi dasar atau kegiatan ekspor atau basic or export sector dan kegiatan non-ekspor atau service sector. Untuk mengukur dampak dari peningkatan pendapatan wilayah yang diakibatkan oleh peningkatan salah satu dari komponen-komponen permintaan konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor, digunakan angka multiplier atau pengganda. Multiplier menunjukkan berapa pendapatan tambahan yang terjadi di suatu wilayah akibat meningkatkan konsumsi, belanja pemerintah, dan ekspor, yaitu dengan suatu rumus K sama dengan T per B, di mana K itu sebagai multiplier, T jumlah seluruh tenaga kerja di wilayah itu, sedangkan B jumlah tenaga kerja di sektor ekspor. Pada awalnya, yang dianggap sebagai kegiatan dasar atau ekspor adalah sektor pertambangan, pertanian, dan industri pengolahan. Namun, kemudian ternyata bahwa banyak juga kegiatan pelayanan yang mengekspor pelayanan keluar wilayah dan menghasilkan aliran uang masuk sehingga harus digolongkan ke dalam kegiatan dasar atau ekspor. Pariwisata misalnya, yang menyangkut penyediaan pelayanan seperti penginapan, makanan, dan rekreasi bagi pengunjung dari luar wilayah, harus diklasifikasi sebagai kegiatan dasar karena menghasilkan uang masuk. Selanjutnya yaitu tentang peranan pemerintah daerah. Pertama-tama, perlu disadari bahwa peranan pemerintah daerah ternyata besar dalam mendorong pertumbuhan wilayah. Hal-Hill dan Anna Weiderman dalam tulisannya mengkaji pengaruh dari pemerintah daerah terhadap perkembangan ekonomi daerah pada dekade 1970-an dan 1980-an. Mereka menemukan bahwa pengaruh dari faktor-faktor lokal terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah akan menjadi sangat nyata bila dikombinasikan dengan kondisi awal yang baik atau situasi eksternal.
Kedua, peranan yang besar dari pemerintah daerah dan mendorong pertumbuhan wilayahnya tidak akan terrealisir kalau tidak ada rencana pengembangan yang jelas dan dilaksanakan dengan secara konsekuen. Ketiga, Lin Che-wei dalam kolomnya di majalah Tempo 2 September 2001 mengingatkan kita gejala yang pada intinya mengatakan bahwa negara yang kaya dengan sumber daya alamnya justru cenderung miskin karena warisan itu. Indonesia sejak awal sudah terkontaminasi oleh penyakit yang awalnya terjangkit di negara penjajah kita yang karena itu disebut sebagai Dutch disease. Bila kita membandingkan laju pertumbuhan ekonomi kita selama kurun 1950 sampai sekarang dengan negara-negara yang lebih miskin sumber daya alam dibandingkan kita, seperti Taiwan, Singapura, dan Thailand, ternyata kita yang mempunyai sumber daya alam yang sangat besar, justru mengalami laju pertumbuhan ekonomi terendah. Dalil di atas juga menjelaskan mengapa laju pertumbuhan ekonomi rata-rata Indonesia periode 1970 sampai 2000 tidak setinggi Korea Selatan atau Malaysia. Pada awal 1970-an, berangkat dari perkembangan yang kira-kira sama dengan Indonesia, dan bahwa negara-negara yang punya hanya sedikit sekali sumber daya alam justru merupakan negara-negara yang paling makmur. Selanjutnya, kebanyakan pejabat pemerintah daerah dan bahkan juga pejabat pemerintah pusat juga mempunyai persepsi yang keliru mengenai peranan sumber daya alam dan pengembangan ekonomi daerah. Pertama-tama, kebanyakan pejabat daerah menganggap bahwa kepemilikan sumber daya alam yang melimpah merupakan prasyarat bagi suatu daerah atau berkembang. Selain itu, kebanyakan pejabat daerah juga mempunyai anggapan bahwa kepemilikan sumber daya alam yang besar akan menjadi daya tarik yang kuat bagi investor, baik investor dalam negeri maupun asing. Pengalaman menunjukkan bahwa sumber daya alam yang berlimpah tidak berarti tanpa dana yang dapat diinvestasikan dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Tanpa teknologi yang dapat dipergunakan untuk mengekstraksi sumber daya alam tersebut, dan yang penting tidak adanya pasar yang akan menampung sumber daya alam tersebut. Keempat, para ahli memperingatkan kemungkinan bahwa tidak semua upaya replikasi dari usaha yang berhasil akan menghasilkan sukses pula. Lokasi pengelompokan industri tidak menjamin keberhasilan. Diperlukan strategi yang berbeda untuk masing-masing lokasi. Upaya pengembangan lokasi semacam ini harus realistis. Kota kecil tidak akan pernah menjadi pusat dari pelayanan keuangan yang berjangkauan global karena perusahaan besar biasanya mempunyai struktur yang kompleks yang terpisah secara geografis. Para ahli menyimpulkan bahwa investasi dalam pelatihan dan tenaga ahli atau sumber daya manusia bersama-sama dengan perilaku angkatan kerja secara keseluruhan merupakan kunci pertumbuhan ekonomi wilayah. Kondisi pasar tenaga kerja setempat akan sangat mengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi wilayah. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pusat pertumbuhan. Pengertian pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan atau growth pole adalah suatu wilayah atau kawasan yang pertumbuhan pembangunannya sangat pesat jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, sehingga dapat dijadikan sebagai pusat pembangunan yang dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah lain di sekitarnya. Identifikasi pusat pertumbuhan. Yang pertama yaitu teori tempat sentral atau Walter Christaller. Menurut Christaller, tempat sentral adalah lokasi strategis yang dapat melayani kebutuhan masyarakat. Dalam teori ini terdapat konsep yang disebut jangkauan atau range dan ambang yaitu threshold. Jangkauan adalah jarak yang perlu ditempuh untuk mendapat barang kebutuhannya pada suatu waktu tertentu saja. Sedangkan ambang adalah jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk kelancaran dan keseimbangan suplai barang. Teori yang kedua yaitu teori kutub pertumbuhan atau growth pole theory yaitu Francis Perux. Teori ini menyatakan bahwa pembangunan sebuah kota atau wilayah merupakan hasil proses dan tidak terjadi secara serentak, melainkan muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda. Tempat atau lokasi yang menjadi pusat pembangunan atau pengembangan dinamakan kutub pertumbuhan.
Dari kutub-kutub tersebut selanjutnya proses pembangunan akan menyebar ke wilayah-wilayah lain di sekitarnya atau ke pusat-pusat yang lebih rendah. Dalam teori ini dikenal istilah yang berkaitan dengan timbulnya dampak positif atau dampak negatif dari interaksi kutub pertumbuhan dengan daerah sekitarnya. Dampak positif dari kemajuan pembangunan dari pusat pembangunan disebut dengan trickle-down effect. Dampak negatif yang dirasakan oleh wilayah pinggirannya disebut dengan backwash polarization. Teori yang ketiga yaitu teori sektoral atau sektor teori dari August Loss. Teori Loss merupakan kelanjutan dari teori tempat sentral Chris Taylor dengan menggunakan konsep yang sama yaitu ambang dan jangkauan. Gambar di samping mencerminkan progresi wilayah pasaran untuk berbagai barang dan jasa dengan ambang yang semakin meningkat. Masing-masing barang dan jasa terdapat di berbagai wilayah pasaran pada bentang lahan yang disusun dengan penumpukan di atas wilayah pasaran lainnya yang berbentuk heksagonal. Daerah dengan penduduk padat akan cepat berkembang, yaitu gambar A ditunjukkan dengan titik. B merupakan noda hitam serta di C secara mendetail. Berdasarkan teori sektor oleh Loss dapat disimpulkan bahwa suatu kota akan lebih cepat berkembang bila penduduknya padat dengan wilayah yang luas. Nah, setelah kita berhasil melakukan identifikasi pusat pertumbuhan, kita bisa melihat konsep dari pembangunan dan pengembangan wilayah. Keuntungan aglomerasi. Aglomerasi adalah terpusatnya daerah. Istilah aglomerasi muncul berawal dari teori Marshall tentang ekonomi aglomerasi atau dalam istilah Marshall disebut sebagai industri yang terlokalisir. Aglomerasi industri muncul ketika sebuah industri memilih lokasi untuk kegiatan produksinya yang memungkinkan dapat berlangsung dalam jangka panjang, sehingga masyarakat akan banyak memperoleh keuntungan apabila mendirikan usaha di sekitar lokasi tersebut. Hofer mengklasifikasikan aglomerasi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Large scale economies, yaitu keuntungan yang diperoleh industri karena membesarnya skala produksi industri tersebut dalam satu lokasi. 2. Localization economies, keuntungan yang diperoleh semua industri yang sama dalam suatu lokasi. Keuntungan ini timbul karena kegiatan produksi saling berkaitan dan terkonsentrasi pada suatu tempat, maka ongkos angkut bahan baku dan bahan jadi akan berkurang. Produksi akan lebih besar karena persediaan bahan baku, tenaga terampil, dan pasar terjamin. Dan yang ketiga adalah urbanization economies, keuntungan bagi semua industri pada suatu lokasi yang sama sebagai dampak dari membesarnya skala ekonomi, yaitu penduduk, pendapatan, output atau kemakmuran dari lokasi tersebut. Dampak pusat pertumbuhan terhadap pertumbuhan wilayah. 1. Perkembangan ekonomi. Pusat pertumbuhan yang muncul di suatu wilayah akan meningkatkan kegiatan perekonomian di wilayah itu. Kesempatan kerja yang banyak dari berbagai bidang dan arus barang kebutuhan hidup berdampak pada perkembangan usaha-usaha ekonomi lain. Sebagai contoh, munculnya pusat pertumbuhan yang berawal dari kegiatan pengembangan batu bara merangsang tumbuhnya kegiatan-kegiatan ekonomi lain, seperti warung makan, pasar, penginapan, usaha transportasi, toko kelontong, dan tempat hiburan. 2. Perubahan sosial budaya. Wilayah pusat pertumbuhan cenderung memiliki penduduk yang semakin padat. Kepadatan penduduk yang meningkat serta kemajuan komunikasi dan transportasi akan berpengaruh pada kehidupan sosial budaya penduduknya. Adapun pengaruh pusat pertumbuhan yang semakin berkembang terhadap sosial budaya adalah sebagai berikut. 1. Arus informasi dari luar wilayah semakin meningkat. 2. Status sosial akan meningkat seiring peningkatan kesejahteraan hidup. 3. Perubahan sikap penduduk terhadap disiplin waktu, penggunaan uang, dan pemilihan kebutuhan hidup. 4. Penduduk termotivasi untuk memiliki keterampilan dan pengetahuan guna mengatasi masalah akibat perubahan sosial budaya. Dan yang terakhir, terjadi percampuran budaya atau akulturasi antara penduduk pendatang dan penduduk lokal serta antara penduduk pendatang sendiri. 3. Pemusatan sumber daya alam. Munculnya pusat pertumbuhan di suatu wilayah akan menarik banyak tenaga kerja. Para pekerja dari luar wilayah akan pindah dan menetap di wilayah pusat pertumbuhan, sehingga terjadi pemusatan penduduk atau sumber daya manusia. Arus migrasi penduduk dari daerah pedesaan menuju pusat pertumbuhan atau kota di Indonesia menunjukkan peningkatan seiring dengan perkembangan pusat pertumbuhan atau kota itu.
Adapun dampak negatif pusat pertumbuhan terhadap pertumbuhan wilayah sekitarnya adalah sebagai berikut. 1. Tingkat persaingan pencarian lapangan kerja. 2. Bertumbuhnya pemukiman baru yang berdampak pada lingkungan. 3. Pencemaran lingkungan. 4. Naiknya angka kriminalitas. Dan 5. Kemacetan sebagai akibat dari tingkat aktivitas yang tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.